Swastiastu. Ini yang hormati rekan-rekan guru niki yang sudah hadir, yang hadir pada malam hari ini terkait dengan dalam rangka diseminasi materi modul budaya positif di modul 1.4 nih. Niki nanti yang awali dumun tadi sudah pembukaan sampun nginten nggih. Jadi sudah apa yang nanti yang sampaikan. Nah, mohon perhatiannya gitu. Nanti yang pertama sebelum kita mulai, yang minta dari peserta niki bisa memimpin doa nggih. Nggih, silakan Pak Agus. Pak Agus niki sebagai guru agama nggih. Nggih, semua niki untuk galah niki Pak Ketua Mbak. Niki yang jadi mimpin doa untuk Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi malam ini, ngiring sarang-sarang kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan diseminasi malam ini berjalan dengan lancar. Yang pimpin doa nganggen doa agama Hindu, ngiring sarang-sarang cakupan untuk amustikarana. Ya, sarang-sarang. Begini. Om maui kenamastu namo sidam. Om sidirastu tatastu swa. Om yang widi. Semoga atas perkenananmu tiada satu halangan bagi kami mulai kegiatan ini dan semoga berhasil dengan baik. Ingin semua ngiring. Nggih, terima kasih Pak Agus. Sudah memimpin doa, terima kasih yang sekali lagi kita ucapkan. Niki rekan-rekan guru mohon izin yang akan share screen nggih. Rekan-rekan guru niki penepi sampun kelihatan nggih? Ampun, Pak. Nggih, sampun. Jadi akan awali dumun yang pertama itu ada agenda yang akan kita lakukan pada pertemuan di Zoom meeting niki. Yang pertama adalah pembukaan. Niko tadi sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua niko adalah pemaparan agenda dan tujuan diseminasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pembuatan kesepakatan kelas dan ice breaking. Kemudian yang keempat itu adalah pemaparan materi dan diskusi kelompok. Kemudian yang kelima itu adalah refleksi penerapan budaya positif. Nah, niki agenda kita rekan-rekan guru nih. Jadi mohon nanti apa yang menjadi tujuan pertemuan kali ini bisa kita harapkan bisa berjalan dengan baik, tentu dengan keaktifan dan konsentrasi fokus kita bersama. Ini yang lanjutkan. Nah, tujuan dari diseminasi niki, jadi Bapak Ibu, yang pertama itu adalah calon guru penggerak berbagi pengalaman modul 1.4 yaitu budaya positif. Kemudian yang kedua niki, peserta memahami penerapan budaya positif, dan yang ketiga adalah diskusi refleksi pengalaman penerapan segitiga restitusi. Nanti yang menjadi tujuan dari diseminasi. Nah, berikutnya, niki Bapak Ibu, rekan-rekan guru sekalian, untuk kesepakatan kelas nih. Jadi kita harapkan di dalam kelas diseminasi niki kita perlu menyepakati beberapa hal terkait dengan apa yang menjadi tujuan kita. Itu yang pertama adalah berpartisipasi aktif berdiskusi.
Kemudian yang kedua, menghargai pendapat rekan. Kemudian yang ketiga, izin berpendapat dengan raise hand nih. Jadi mohon dimaksimalkan fitur raise hand-nya dan beberapa fitur untuk digunakan dengan bijak gitu. Jadi di dalam penggunaan fitur daring niki. Kemudian yang kelima itu adalah santai tapi serius nih, rekan-rekan guru nih. Jadi Bapak Ibu niki kita santai. Nah. Kalau yang sambil ngopi silahkan ngopi dan ya, tapi tetap kita serius di dalam diseminasi niki. Kemudian yang keenam itu adalah mendengarkan dengan sesama. Nah Niko nanti kesepakatan kelas kita. Nah selanjutnya Titiang akan mencoba niki untuk memecahkan kebuntuan gitu. Jadi biar santai gitu nih, kita akan coba ice breaking dengan ice breaking, diawali dulu dengan ice breaking. Jadi nah mohon Bapak Ibu, karena ice breaking niki Titiang akan memutarkan sebuah video gitu. Sebuah video, mohon duduk, posisi duduk dan sebagainya. Jadi diperbaiki nih, jadi kita relax saja niki, santai gitu. Dan nanti kita akan coba share lagi niki untuk yang ice breakingnya. Yang izin share niki nih, Bapak Ibu. Ampun bisa kelihatan nggih untuk ice breakingnya? Bisa nggih Bapak Ibu? Gelap Pak. Oh nggih, gelap nggih. Baik. Kita akan coba nih. Dipersilahkan Bapak Ibu menonton niki adalah mindfulness teknik stop. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata.
belakang masih di mute itu. Oh nggih, pun nggih. Jadi kita kembali lagi. Tadi sudah ice breakingnya Bapak Ibu seperti Nike. Jadi kita yang putarkan video untuk mengembalikan konsentrasi ataupun pemikiran-pemikiran Bapak Ibu agar bisa menjadi fokus. Nah, selanjutnya untuk materi Bapak Ibu. Jadi Niki tidak sudah share juga untuk materi diseminasi pada kegiatan Zoom Niki, guru daring Niki yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, Niko materinya Bapak Ibu. Jadi yang nanti yang akan Ditiang sharing dan berbagi terkait dengan apa yang sudah Ditiang pelajari di modul pendidikan guru penggerak pada 1.4. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk nih. Jadi masuk kepada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di awal Bapak Ibu kita ingin mencoba melakukan kegiatan pemantik. Dan jadi yang pertama mungkin bisa open cam ya Bapak Ibu. Jadi dicoba Bapak Ibu menggenggam tangan yang sebelah kanan gitu nih. Tangan yang sebelah kanan digenggam. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu coba dari tangan kirinya itu, dan tangan kirinya itu sebenarnya Niki kan bagusnya berdua nih Bapak Ibu, berdua. Jadi karena kita Niki mode daring, jadi dicoba manten, dan dicoba seperti napi perasaannya ketika nanti genggaman itu Bapak Ibu kemudian seperti ini, kemudian Bapak Ibu buka nih, ingin membuka, dan perasaan juga yang diingat adalah ingin mempertahankan genggaman. Nah, dicoba seperti ini. Silahkan Bapak Ibu, kita mulai kegiatan pemantiknya. Ada yang mau terbuka, mungkin bisa memberikan komentarnya Bapak Ibu. Silahkan raise hand. Kalau mungkin yang masih tertutup genggamannya belum bisa dibuka juga silahkan memberikan komentarnya seperti apa perasaannya ketika ingin membuka genggaman atau mempertahankan genggaman dari Bapak Ibu. Mungkin dipersilahkan biar tidak Ditiang tunjuk gitu nih untuk memberikan komentarnya. Mungkin Ditiang tunjuk nih. Untuk memberikan komentarnya seperti apa perasaannya ketika ingin membuka genggaman tangan yang sebelah kanan dengan tangan yang sebelah kiri seperti napi. Mungkin dicoba Niki dari salah satu Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapannya atau komentarnya. Silakan. Mungkin Bu Ayu Anggara. Dicoba Bu memberikan komentarnya apa yang Ibu rasakan ketika kegiatan pemantik tadi. Pak, maaf Pak, bisa diulang nggak gimana gininya, maksudnya nih kebuka kan genggam tangan kanan, maaf Pak ya. Nggih, silakan Bu. Kan digenggam tangan kanan, kemudian digenggam. Nah, ini genggaman tangan ini sekarang satunya lagi adalah ada kegiatan membuka tangan kiri. Jadi dibuka ini apakah Ibu mempertahankan atau Ibu ingin sekuatnya untuk membuka? Nah,
Punapi perasaan Ibu? Gimana nih? Diceritakan Kayak- mantan? Saling gini sih Pak. Kalau yang kanan dia kekeh nggak mau dibuka, kalau yang kiri juga berusaha untuk membuka, agak susah gitu. Enggak susah nih. Saling ngontrol dia, ya. Jadi sering kontrol nih. Nih betul Bu. Jadi Iya. memang di situ akan ada kejadian satu sisi mengontrol untuk memastikan bahwa dia tidak bisa dibuka, dan yang satunya adalah berusaha memaksa untuk membuka tangan yang satunya gitu. Jadi benar apa yang Ibu sampaikan. Jadi kegiatan pemantik ini adalah ingin mengetahui posisi kontrol kita di mana gitu. Nah, seperti ini ke. Nah, kemudian kita lanjut nih Bapak Ibu. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi Titiang gambarkan niki. Jadi makna kontrol dari seorang psikiater pendidik Dr. William Glasser gitu. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol ya. Nah, makna kontrol dimaksud Nike yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, Niki yang tadi yang kita coba praktekkan Nike. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disuka. Jadi kegiatan pemantik tadi ada kaitannya Bapak Ibu. Jadi apa yang dia sampaikan tadi, yang dimaksud tadi adalah ketika Bapak Ibu ingin memberikan bahwa genggaman tangannya itu ingin dibuka, itu sebenarnya adalah berlaku kepada teori bahwa Bapak Ibu sedang atau murid sedang ingin diberikan untuk dikontrol gitu. Jadi bukan sebenarnya pengontrol yang mengontrolnya, tapi memang murid itu atau kita yang melepaskan genggaman itulah yang memberikan diri kita untuk dikontrol. Ini ke pemahamannya gitu. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam rangka waktu tertentu. Nah, kemudian kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, jadi niki agak berbeda sedikit. Jadi penguatan positif yang efektif dan bermanfaat niki. Nah, kemudian yang ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi selama niki kan ketika kita membuat orang ke merasa bersalah, itu dapat merasa bahwa bisa menguatkan karakter gitu. Nah, coba niki Titiang gambarkan lagi nih, deskripsikan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal gitu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, niki Bapak Ibu, ketika kita memberikan kritik ataupun membuat rasa bersalah terhadap murid kita, jadi sebenarnya kita sedang mengontrol murid untuk menjadi identitas gagal. Jadi walaupun suara kita lembut dan suara kita halus, dan tapi ketika memberikan kritik terhadap murid yang membuat dia merasa
menjadi bersalah dan itu akan membuat sebuah identitas kegagalan gitu. Jadi tidak menjadi sebuah identitas sukses. Nah, nanti mungkin di materi berikutnya akan Bapak Ibu pahami seperti napi identitas gagal dan identitas sukses nih. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku mereka tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, kalau kita melakukan pemaksaan Bapak Ibu, jadi apapun yang kita lakukan itu akan berdampak terhadap sebuah hubungan yang akan menjadi permusuhan. Nah, seperti ini yang bisa Ditiang deskripsikan. Nah, selanjutnya ini juga masih terkait dengan makna kontrol. Di sini digambarkan bagaimana stimulus respon dan teori kontrol tentang bagaimana kita memandang sebuah realitas. Dan di sini disampaikan paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol Stephen R. Covey Principle Central Leadership tahun 91 mengatakan bahwa, nah seperti ini Bapak Ibu mungkin bisa dilihat nih, stimulus respon dan teori kontrolnya. Nah, stimulus respon yang dimaksud niki salah satunya niki realitas atau kebutuhan kita sama gitu. Kalau teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi teori kontrol yang dimaksud adalah sebenarnya kita membutuhkan sesuatu yang berbeda. Nah, ini kalau teori kontrolnya. Tapi kalau stimulus responnya bahwa kita memandang atau menganggap bahwa kita ini sama gitu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, masih niki. Jadi bagaimana memandang sebuah kesamaan di dalam stimulus responnya. Kalau yang di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini ke stimulus respon. Nah, kalau yang teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memang memahami apa yang menjadi sudut pandang orang lain. Nah, ini ke teori kontrol. Nah, yang lanjutkan lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini ke stimulus respon. Nah, kalau yang teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya ya bersifat bisa baik, bisa buruk, itu tergantung dari sudut pandang kita. Nah, Niko kalau yang di stimulus respon sudah pasti dilihat menjadi sebuah kesalahan kalau kita berperilaku buruk. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, Niko stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti Niko. Jadi hanya kita Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita. Nah, sama kayak apa yang kita lakukan kegiatan pemantik tadi, apa yang sampaikan, kalau memang kita yang memberikan hak untuk dikontrol, pasti orang lain akan bisa membuka genggaman kita. Nah, Niko apa yang menjadi kegiatan dari makna kontrol yang berkaitan dengan kegiatan pemantik kita. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau yang teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir nih, model berpikir menang kalah. Nah, ini ke stimulus respon. Kalau yang teori kontrolnya, model berpikirnya menang dan menang gitu. Jadi win-win solution gitu lah kalau bahasa Indonesia bahasa sekarang yang biasa kita dengar gitu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Makna disiplin.
Jadi disiplin sebenarnya dilihat dari kata bahasa Latinnya niko artinya belajar gitu. Jadi disiplin juga memiliki akar kata menjadi murid atau pengikut. Nah, disiplin sendiri merupakan seorang murid atau pengikut yang memang paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jadi mereka memang bersiap untuk ikut gitu. Jadi ketika mereka disiplin, ketika mereka menjadi murid atau pengikut, mereka harus memang paham betul apa yang mereka ikuti, dan itu akan menjadi terbangun menjadi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri gitu. Ini bukan motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, Niki sebelum nanti kita diskusi, kita yang sampaikan dulu sebagai pengantar. Tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Nah, yang dimaksud di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi apa yang kita tanamkan Bapak Ibu ketika berbicara tentang disiplin positif, yaitu bagaimana menjadikan murid kita seperti yang mereka inginkan gitu. Jadi bukan seperti yang kita inginkan atau guru inginkan, tapi seperti yang mereka inginkan, dan mereka akan merasa dihargai oleh dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Nah, tentu saja ini akan berdampak jangka panjang. Tentu nilai-nilai tersebut akan menjadi sebuah dasar berperilaku baik yang tentu saja berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, nilai-nilai kebajikan itu dari mana? Nah, nanti kita akan mendapatkan yang akan sampaikan Niki. Nah, Niki nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang sering kita sampaikan atau kan di sekolah kita kan sering mendengarkan lagu profil pelajar Pancasila nih. Nah, dimensi-dimensi inilah yang menjadi dasar mereka menjadi mempercayai atau mengikuti disiplin positif yang diterapkan oleh sekolah. Nah, kalau kita lihat profil pelajar Pancasila yang dimaksud di sini adalah dari dimensinya yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan berakhlak mulia, bergotong royong dan kreatif. Nah, niko untuk yang profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai kebijakan yang lainnya Bapak Ibu, Niki dari Ibu Primary Years Program. Jadi ketika berbicara tentang kebajikan universal, itu murid biasanya murid terbentuk dengan ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, niko yang kalau dari Primary Years Program. Nah, selanjutnya kalau Niki dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Nah, yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Niki hampir mirip dengan profil pelajar Pancasila. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun. Nah, nilai ini juga sudah kita jalankan di sekolah. Senyum sapa nih, senyum salam sapa nih. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. Gotong royong ini lah nilai kolaborasi, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini kalau dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Nah, selanjutnya untuk
petunjuk seumur hidup atau keterampilan hidup niki dari keterampilan hidup yang pertama yaitu dapat dipercaya. Nah, selanjutnya tidak merendahkan orang lain, lurus hati, memberikan yang terbaik dari diri, pendengar yang aktif. Nah, niki kalau untuk keterampilan hidup. Kemudian kalau untuk petunjuk hidup niki peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, serta sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, niki juga ada nilai kebajikan universal dari The Seven Essential Virtues. Lalu di sini dilihat ada empati nilai-nilainya, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, keadilan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, niki digambarkan dalam bentuk sebuah diagram atau kolom ya. Nah, niki kita lanjut mantan gitu. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi apa yang tadi yang sampaikan adalah tentu berdasarkan kepada standar pendidikan nasional. Tujuan mulai dari penerapan disiplin positif adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, yang merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kelulusan yang diharapkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi apa yang sampaikan tadi tentu saja acuannya adalah standar pendidikan nasional. Tentu penerapan budaya positif ataupun disiplin positif itu tentu nanti kembali kepada bagaimana keberpihakan kita terhadap murid, bagaimana menuntun mereka untuk menjadi pribadi yang mereka inginkan dan tentu menjadi sebuah nilai-nilai yang mereka percaya untuk nanti mereka sebagai pribadi yang dihormati. Nah, selanjutnya nikah untuk yang materi yang pertama Bapak Ibu. Jadi selanjutnya kita akan menyampaikan nikah ada materi yang kedua, yaitu teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Nah, di sini yang minta perhatian Bapak Ibu, rekan-rekan guru niki terkait dengan akan ada satu pertanyaan pemantik ya. Nah, pertanyaan niki mohon Bapak Ibu nanti jawabannya ketikkan pada kolom chat nih. Nanti kita akan diskusi terkait dengan apakah rekan-rekan guru atau Bapak Ibu di sini yang kita ajak berkolaborasi di diseminasi ini setuju bahwa murid diberikan hukuman dan penghargaan. Nah, silakan Bapak Ibu. Silakan niki rekan-rekan guru. Silakan masuk ke kolom chat. Silakan mengetikkan pendapat Bapak Ibu masing-masing gitu nggih. Jadi Didang tunggu 2 menit nggih. Silakan sambil santai silakan gitu. Jadi mohon nanti diberikan masukan ataupun diberikan jawaban bagaimana sih atau apa pendapat Bapak Ibu tentang apakah murid setuju diberikan hukuman dan penghargaan. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan. Jangan tunggu jawabannya.
ring kolom chat Bapak Ibu. Nah, niki sudah ada yang mengetikkan setuju. Pak Kade Agus Yudiantara. Jadi bapaknya setuju murid diberikan hukuman dan penghargaan. Oke, yang lanjutnya yang lain, Ibu Anggara setuju murid diberikan hukuman dan penghargaan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Pak Made Jaya Jemeno. Niki juga setuju murid diberikan hukuman. Pak Igung, Pak Dharma Sastra setuju ketika siswa melakukan suatu pelanggaran memang harus diberikan konsekuensi untuk membangun kesadaran bahwa kita hidup dengan aturan. Silakan. Lanjut Pak Ibu Putu niki Ibu Putu setuju. Pak Andi setuju. Niki banyak yang niki Pak Gusti Putu Astana Putra. Nah, niki tidak setuju supaya siswa tidak merasa ketergantungan. Dipersilahkan. Berarti ini 1:10 niki yang setuju dengan yang tidak setuju. Baik. Pak Dewa Sayang setuju. Terima kasih niki komentarnya. Kalau Tidang lihat niki 1:10 niki. Kalau dilihat dari pesertanya kita lebih dari 10 orang yang memberikan pendapat setuju 95% gitu nih. 98% yang tidak setuju 1%. Nah, Tidang mohon kepada Pak Gusti Astana Putra bisa memberikan langsung berkomentar nih. Silakan ampun di mute Pak Gusti, silakan memberikan komentar terkait dengan ketidaksetujuan Pak Gusti tentang murid tidak setuju diberi hukuman dan penghargaan. Silakan Pak Gusti. Saya sampun kendan terdengar. Sampun Pak Gusti, dipersilakan. Ampura niki kalau seumpamanya tiang setuju juga, jadi kan tidak ada diskusi kan maksudnya Pak Bang. Siap. Tapi silakan Pak, kenapa alasannya? Untuk alasannya nih, kalau seumpamanya kalau tiang berbicara tentang penghargaan, jadi siswa itu akan merasa istilahnya harus melakukan sesuatu agar mendapatkan sebuah penghargaan. Jadi kan siswa ini ketergantungan jadinya. Nah, kalau untuk hukuman nikah sebenarnya sih tiang setuju, tergantung istilahnya apa yang diperbuat oleh siswa nikah. Jadi masalahnya nanti kan. Tapi kalau untuk penghargaan tiang agak tidak setuju karena masalah nikah. Jadi siswa mau berbuat sesuatu jika dikasih sesuatu kenten. Kenten Bang. Terima kasih. Kita beri plus buat Pak Gusti. Bagus sekali Pak Gusti. Jadi sudah memberikan komentarnya terkait dengan tidak setuju murid diberikan hukuman dan penghargaan. Nah, selanjutnya Tidang akan pilih niki dari yang setuju. Untuk Pak Satya Budi. Niki yang setuju niki. Silakan Pak Satya Budi. Dari hasil chat niki Pak Putu Satya Budi memilih untuk setuju. Silakan Pak, berikan komentarnya Pak. Sampun terdengar ya suara tiang? Siap, sampun Pak. Sampun terdengar ya? Sampun Pak Agus. Kalau menurut saya sih setuju Pak Bambang.
di mana aspek penghargaan dan hukuman itu adalah dua aspek penting di dalam proses pembelajaran ya, di mana penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi kalau menurut saya dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Sedangkan kalau hukuman itu bisa juga kita berikan itu adalah untuk membentuk perilaku siswa atau karakter agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Baik sekali Pak. Jadi dari Pak Satya Budi sudah memberikan komentarnya tentang setuju murid diberikan hukuman dan penghargaan. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Satya Budi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan kita akan bahas Niki selanjutnya, yaitu Niki. Bapak Ibu, ada 3 motivasi atau perilaku manusia. Nah, nanti Niki akan berkaitan dengan pertanyaan pemantik tadi, yaitu apakah murid setuju diberikan hukuman dan penghargaan. Nah, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini salah satu motivasi dari murid. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi menurut bukunya Diana Gosen Niki ada 3 motivasi perilaku manusia atau perilaku dari murid kita di sekolah. Nah, yang dituju nanti Bapak Ibu adalah bukan yang pertama atau yang kedua, bukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mendapatkan imbalan atau penghargaan, tapi yang dituju dalam penerapan disiplin positif itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Nah, Niko nanti yang akan menjadi tujuan dari jangka panjang kita menerapkan disiplin positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, Niki. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu adalah tentang hukuman dan penghargaan dan restitusi, Bapak Ibu. Nah, apa itu restitusi? Itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk memberikan sebuah penyelesaian masalah gitu. Bukan mencari masalah, tapi penyelesaiannya. Jadi didasarkan atas kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal gitu. Nah, kalau hukuman dan penghargaan kita akan masuk kepada kita akan masuk kepada identitas gagal. Hukuman dan penghargaan Niki sama Bapak Ibu. Jadi nilainya sama dan walaupun hasil yang diberikan itu berbeda, tapi secara psikologi Niki nilainya Niki sama gitu. Jadi hukuman Niki ataupun penghargaan Niki akan menjadikan identitas Niki gagal, atau murid kita akan menjadi sebuah identitas gagal. Nah, konsekuensi dan restitusi itulah yang nanti akan menjadikan identitas atau murid kita sukses. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah yang pertama, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Jadi memang diberikan terjadi, Pak. Oh, memang seperti Niko gitu, dan bukan sesuatu yang menyakitkan. Kalau restitusi merupakan pilihan gitu. Itu merupakan pilihan atau perilaku yang dipilih oleh manusia atau murid kita. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah, Niki, kalau hukuman dan penghargaan itu tidak akan membuat mereka nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Gusti Asana tadi adalah dilihat dari sini memang ada benarnya, Pak. Jadi dalam jangka waktu panjang dia akan ketergantungan, jadi tidak akan ada kenyamanan lagi gitu. Nah, kalau konsekuensi
atau disiplin dalam konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kalau yang restitusi itu adalah penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tadi apa yang dia sampaikan adalah bagaimana mencarikan solusi gitu. Kalau restitusi itu, jadi bukan memberikan hukuman atau penghargaan ataupun konsekuensi gitu. Bukan seperti Nike kalau yang restitusi. Nah, untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Nah, Nike kalau hukuman, jadi dia merasa adil. Nah, tapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Jadi kalau konsekuensinya, korban merasa terabaikan dan tidak mendapatkan haknya untuk diberikan hukuman ataupun penghargaan. Nah, kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Gitu. Jadi korban mendapatkan ganti. Jadi dia merasa bahwa dia akan mendapatkan apa yang tergantikan. Gitu. Kemudian hukuman lagi, murid atau anak akan tersakiti. Jadi ketika kita memberikan hukuman, dia akan merasa tersakiti. Mungkin penghargaan dia akan merasa senang sementara gitu. Tapi itu jangka waktu panjangnya tidak membuat kenyamanan. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Ini ke konsekuensi sama seperti kesepakatan ataupun peraturan. Nah, kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi kalau yang restitusi ini tidak ada halnya menyalahkan ataupun membenarkan, tapi semua adalah kembali mencari solusi menang untuk menang gitu. Nah, niki kalau restitusi. Nah, selanjutnya, nah niki untuk yang kita lanjutkan untuk identitas gagal dan identitas suksesnya. Hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat. Nah, niki kalau kita berbicara tentang hukuman pasti akan ada dampak perilaku. Dia akan menjadi pasif ataupun dia akan menjadi agresif. Kalau konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusinya masalah terpecahkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, niki, kalau Bapak Ibu memberikan hukuman, kalau dia merasa tidak takut, itu akan tidak bisa berjalan. Misalkan kita beri dia hukuman yang misalkan beri push up gitu misalkan, atau fisik yang sifatnya olahraga gitu. Kalau dia merasa tidak takut, itu dia akan dijalankan. Nah, itu yang akan membuat dia menjadi identitas gagal. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus dari guru. Jadi di situ membutuhkan pantauan Bapak Ibu. Oke. Kemudian kalau yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, dari sinilah ditanamkan bagaimana memecahkannya dari dirinya sendiri gitu. Kalau yang restitusi. Kemudian hukuman berikutnya adalah berlaku hanya pada sebuah institusi. Jadi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi memang digunakan pada saat ketika dia di sekolah saja, misalkan contohnya. Baru ada hukuman, tapi kalau di luar itu kan tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan di sekolah. Jadi tidak di kehidupan nyatanya. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusinya Nike fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu. Kalau peraturan adalah kamu harus, kalau peraturan Nike, kalau hukuman, kalau dalam hukuman Nike kan peraturannya kan kamu harus gitu, jadi harus dijalankan ya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya, maukah kamu melakukannya? Nah kan gitu. Jadi bahasanya seperti itu kalau konsekuensi. Jadi seperti kita dalam posisi menjadi teman gitu. Kemudian kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, seperti Nike diskusinya Bapak Ibu. Kalau melaksanakan restitusi. Kemudian kalau hukuman itu murid akan menjadi membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid akan menjadi menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi,
murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain gitu. Jadi tidak bergantung kepada hukuman, penghargaan maupun peraturan gitu. Kalau restitusi, karena memang dia meyakini dirinya untuk menjadi percaya terhadap keyakinannya gitu. Nah, niki restitusi. Nah, selanjutnya niki dampak negatif, netral dan positifnya. Niki untuk dampak negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, seperti ini ke diskusinya Bapak Ibu. Kalau negatifnya. Nah, kalau yang netral, lakukan apa yang saya katakan. Nah, niki kalau konsekuensinya. Kalau yang restitusinya, yang bersifat positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, seperti ini ke. Jadi diskusinya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk hukuman lagi niki ada mode paksaan. Jadi kalau kita ada mode daring, niki ada mode paksaan. Jadi kalau terhukum dia kan dipaksa gitu. Nah, selanjutnya untuk yang konsekuensi niki ada stimulus respon. Kemudian kalau yang restitusi niki ada teori kontrol. Gitu. Jadi dia mengontrol dirinya sendiri. Gitu. Kemudian untuk konsekuensinya juga niki mendorong menyalahkan diri, niki negatifnya niki. Kemudian untuk yang stimulus responnya mendorong kepatuhan. Kalau kita mempunyai peraturan, niki akan mendorong sebuah kepatuhan. Ya. Kemudian kalau yang restitusi niki akan mendorong disiplin positif niki dari dalam dirinya. Kemudian untuk yang konsep diri menjadi buruk, nah niki kalau negatifnya, kalau hukuman niki, jadi konsep dirinya menjadi buruk. Kalau yang peraturan atau konsekuensinya, konsep diri menjadi baik. Nah, tapi kalau untuk yang restitusi niki, konsep dirinya menjadi kuat. Karena memang tidak tergantung dari eksternal gitu. Jadi memang dari dalam dirinya atau dari motivasi intrinsiknya. Nah, untuk murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, niki kalau kita melaksanakan hukuman itu kadang-kadang kan murid bisa aja menyembunyikan kesalahannya, jadi atau berbohong lah gitu. Kemudian kalau yang peraturan atau kesepakatannya, niki murid atau anak belajar taat peraturan, konsekuensinya. Kemudian kalau yang restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, niki yang sampaikan tadi. Jadi memang dari dalam dirinya bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi menang untuk menang gitu. Niki kelewatan. Kemudian untuk kontrolnya Bapak Ibu yang negatif, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi membayar impas kesalahan gitu. Jadi dihukum jadi selesai mendapat hukuman, jadi terbayar. Kemudian kalau yang mencoba mengontrol dengan penguatan positif, ini untuk kesepakatannya. Kemudian kalau restitusinya niki, anak paham bahwa diri sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi niki koneksinya dari awal Titi yang sampaikan tentang budaya positif, bagaimana makna kontrol sampai kepada restitusinya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Niki untuk yang hukuman, untuk menjadi identitas gagal, niki dampak pada muridnya, murid akan menjadi marah-marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Nah, niki kalau dampak dari hukuman. Kalau dampak dari konsekuensinya, kehilangan hak. Jadi waktu jeda seorang diri, time out, penahanan atau detention. Nah, niki. Kemudian untuk yang restitusi, itu dampaknya murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena di sini ada konsep mengembalikan siswa ke kelompoknya Bapak Ibu. Kalau restitusi niki. Kemudian untuk yang hukuman, tiba-tiba tidak diharapkan akan sangat melukai gitu. Kemudian sudah diketahui masuk akal,
Nika kalau konsekuensi sama kayak nunggu peraturan nih kan sudah diketahui dampaknya kalau misalkan kita melaksanakan A, dampaknya A kan. Kemudian untuk yang restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah niki restitusi yang dimaksud adalah diskusi Bapak Ibu nggih. Jadi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi melalui diskusi niki lah memunculkan motivasi intisnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian hukuman niki dibuat oleh guru atau sekolah. Kemudian konsekuensi itu dibuat guru dan murid atau anak. Kemudian restitusi itu dibuat oleh murid atau anak. Nggih. Kemudian untuk yang hukuman itu nanti dampaknya adalah menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian untuk yang restitusi menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Ya sing daring carane luring ya. Yang luring mesti katanya. Semakin dengan Bapak Ibu. Oke, kita yang lanjutkan niki. Nah, kelewatan nih, ini dengan kelewatan. Nah niki tadi sudah kita yang sampaikan. Selanjutnya hukuman dan penghargaan atau restitusi. Niki ada pernyataan dari Al-Fiqh dihukum oleh penghargaan gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi, penghargaan itu menjadi sebuah hukuman juga Bapak Ibu karena akan merasa ketergantungan. Jadi seperti terhukum gitu. Nah, niki ada pernyataan dari Al-Fiqh niki, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tentang hukuman dan penghargaan ataupun restitusi. Nah, lanjut Bapak Ibu niki untuk materinya tentang restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi merupakan sebuah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka gitu. Jadi sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dikutip dari Gosen 2004. Nah, kemudian restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Yang juga sudah sampaikan tadi, bagaimana murid sendiri yang akan mencari solusinya gitu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ke restitusi Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, bagaimana kita mengenal restitusi itu sudah diterapkan Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama itu adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ciri yang kedua itu restitusi memperbaiki hubungan. Jadi bukan memutuskan hubungan atau
misalkan dia terlepas dari koneksinya gitu. Jadi tidak terhubung lagi dengan dunianya gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi memang diskusi dari penerapan restitusi itu adalah tawaran, jadi bukan dipaksa Bapak Ibu. Jadi dia sendiri yang nanti melakukan atau mencari solusinya. Nah, yang keempat itu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, niki menimbulkan motivasi intrinsik. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, niki jadi restitusi nike adalah bagaimana menggali kebutuhan apa yang diperlukan oleh manusia atau murid atau anak yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinannya. Jadi di situ ada pencarian, oh ternyata misalkan nih kebutuhan dasar pertama atau kebutuhan dasar kebebasan atau kesenangan yang hilang gitu. Nah, itu yang nanti dicari gitu. Nah, berikutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik gitu. Karena niki adalah sebuah diskusi gitu. Jadi restitusi adalah sebuah diskusi untuk menggali penyelesaian dari dalam diri sendiri gitu, ataupun dari siswa ataupun dari murid yang nanti berdasarkan kepada motivasi intrinsik dan kebajikan universal gitu. Nah, selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan gitu. Jadi melihat karakteristik daripada si anak ataupun muridnya. Nah, restitusi menguatkan, jadi bukan malah melemahkan. Kalau kita memberikan hukuman ataupun kesepakatan atau konsekuensi kan itu memberikan pelemahan Bapak Ibu. Jadi kalau yang restitusi ini memberikan penguatan. Kemudian untuk yang restitusi juga fokus pada solusi. Jadi memang pencarian solusi yang dibutuhkan pada saat melakukan diskusi dalam restitusi ini. Nah, selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dalam penerapannya dan restitusi ini adalah setelah menemukan solusinya itu akan dikembalikanlah murid tersebut kepada kelompoknya. Jadi tidak terpisahkan gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti apa yang pernah kita lakukan, misalkan murid kita terlambat datang ke sekolah atau terlambat ujian kan kita memisahkannya. Nah, di sini agak berbeda cara penanganannya Bapak Ibu di restitusi. Jadi dia disuruh artinya dikondisikan kembali ke kelompoknya dengan mencari solusi yang dinilai atau dilihat oleh siswanya itu berdasarkan keyakinannya gitu. Nah, Niko salah satu yang mungkin nanti akan membedakan proses penerapannya. Nanti di akhir Bapak Ibu akan ada sebuah video tentang segitiga restitusi. Nah, jadi materi yang selanjutnya Bapak Ibu kita akan lanjut kepada keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu Didang kembali meminta kolaborasi Bapak Ibu terkait dengan akan ada pertanyaan pemantik niki. Nah, silahkan kembali ke kolom chat ya dan kolom chat niki yang cek cuma ada satu chat. Oke. Nah, Bapak Ibu mohon dilanjutkan niki. Ada pertanyaan pemantik tentang apakah peraturan dan keyakinan kelas sama. Nah, silakan Bapak Ibu mohon diketikkan di kolom chat. Oke. Silakan, Didang tunggu 2 menit.
Silakan Bapak Ibu. Ini yang ulangi. Apakah peraturan dan keyakinan kelas sama? Berbeda. Nih dari Pak Agus Yudiantaro. Jadi jawaban Pak Agusnya adalah berbeda. Nih, silakan. Bagus sekali. Selanjutnya, kita tunggu. Tidak sama karena peraturan dibuat kadang tanpa keikutsertaan siswa. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh siswa. Ini baik sekali Pak Dewo sayang. Pak Dharma Sastra berbeda. Ini Pak Wayan Juliana berbeda. Pak Madi Jaya Jemeno berbeda. Oke, baik sekali. Silakan Bapak Ibu. Pak Putu Andi tidak sama. Oke, niki tidak sama, berarti berbeda Bapak nggih. Nggih, baik. Berarti masih sama jawabannya niki, berbeda semua. Selanjutnya, yang lain Bapak Ibu. Pak Putu Astana, Pak Gusti Putu Astana berbeda. Peraturan bersifat mutlak, keyakinan bersifat kesepakatan. Ini baik sekali. Lanjut Pak, Bapak Ibu yang belum. Dilanjut. Pak Putu Satya Budi berbeda. Oke. Niki sudah 8 orang yang memilih berbeda. Dari kubu berbeda. Sudah hampir niki. Hampir semua. Apakah ada yang memilih sama? Silakan Bapak Ibu, jangan tunggu. Nggih, berbeda. Baik Bapak Ibu, kita akan coba memberikan kesempatan untuk Pak Dewo sayang. Nggih, niki Pak Dewo sayang. Silakan Pak Dewo. Karena Pak Dewo menjawab tidak sama, gitu, atau berbeda. Jadi Pak Dewo di situ menyatakan bahwa peraturan dibuat kadang tanpa keikutsertaan siswa. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh siswa. Silakan Pak Dewo yang berikan kesempatan. Pak Dewo sayang. Pak Dewo sayang. Silakan Pak Dewo sayang. Masih di mute mungkin Pak Dewo sayang. Coba didang. Pak Dewo sayang.
Nggih, siap Pak Dewo, nggih. Lagi ada problem jaringan, nggih. Nah, selanjutnya Pak Putu Satya Budi. Nah, niki peraturan bersifat lebih rinci atau konkret, sedangkan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Nggih, silakan Pak. Mohon pendapatnya niki. Silakan yang berikan kesempatan Bapak untuk menyampaikan. Silakan Pak Putu Satya Budi. Ya Pak Mamang, Nggih, siap Pak. ya kalau menurut saya seperti itu Pak Mamang, kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, sedangkan peraturan itu lebih konkret. Nah, itu keyakinan kelas itu biasanya itu kenyataannya bersifat universal, dan keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, Pak Mamang, sehingga mudah dapat dipahami oleh semua warga kelas. Kalau peraturan itu menurut saya adalah alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada murid, yang akan membuat murid itu menjadi lebih baik. Itu Pak Mamang menurut saya. Nggih Pak, baik sekali apa yang Pak sampaikan. Jadi memang bisa dibilang bahwa peraturan kelas itu memang dibuat untuk mengatur ini, atau peraturan sekolah lagi, dan dibuat untuk mengatur, menjadikan siswa itu sesuai dengan kebutuhan kan gitu. Nah, kalau keyakinan kelas dibuat bersama sesuai dengan keyakinannya masing-masing murid ataupun siswa. Baik, Didang kelas. Nggih, betul Pak. Yang coba Didang tambahkan lagi sedikit niki dari Ibu Ayu Anggara. Silakan Bu memberikan komentarnya. Ibu menjawab, saya berbeda Pak. Jadi silakan, napinya yang berbeda niki mungkin bisa disampaikan. Oke Pak, terima kasih. Jawaban saya hampir mirip dengan Pak Satya Budi. Mungkin saya tambahkan sedikit. Berbeda yang saya maksud, peraturan dan keyakinan itu berbeda. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Satya Budi, tambahan dari Tiang, karena peraturan ini dibuat secara konkret, dan biasanya yang menyusun peraturan itu tidak melibatkan siswa kalau kita bicara peraturan sekolah. Jadi seakan-akan siswa terpaksa untuk melaksanakan aturan tersebut. Kalau keyakinan mungkin lebih memberikan motivasi atau semangat kepada siswa untuk melaksanakan tanpa adanya paksaan. Jadi itu perbedaannya Pak, yang menambahkan dari Pak Satya Budi. Terima kasih. Nggih, baik sekali untuk teman-teman atau rekan-rekan guru niki. Kita kasih plus buat Pak Satya Budi dan Bu Ayu Anggara. Terima kasih niki komentarnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, niki. Jadi peraturan akan menjadi sebuah pertanyaan Bapak Ibu di antara siswa. Jadi kok saya diatur kan begitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu akan menjadi seruan dari mereka, makanya Didang kasih tanda seru niki. Jadi kalau keyakinan kelas itu adalah seruan dari murid-murid kita atau anak-anak kita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, nanti ke keyakinan kelas. Nah, di situ juga menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi benar yang Ibu Ayu Anggara sampaikan tadi, akan menjadi motivasi dan menggerakkan dirinya sendiri untuk karena diyakini kan gitu. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, kita akan lihat materi berikutnya Bapak Ibu. Jadi tadi itu adalah sampai materi kepada keyakinan kelas. Kita akan masuk sekarang kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia atau murid kita, karena kita sebagai pengajar tentu kita akan membicarakan 5 kebutuhan dasar manusia atau murid yang sering nanti kita atau tuntun atau kolaborasi atau dalam proses pembelajaran. Karena tentu saja di dalam proses restitusi nanti adalah kita akan menganalisis kebutuhan dasar mana dari murid kita yang belum terpenuhi. Ini ke salah satunya di dalam penerapan restitusi gitu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia niki, yang pertama itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi survive. Kebutuhan dasar ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, ini kebutuhan pokok kalau kita bilang. Kemudian kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Nah, niki kasih sayang niki mungkin kalau yang remaja gitu bagaimana kebutuhan mungkin bisa diterima oleh pasangannya atau oleh temannya ketika menjadi satu di dalam sebuah kelompok. Nah, berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, di sini adalah kebutuhan untuk pengakuan atau validasi lah gitu, pengakuan atas kemampuan dirinya. Gitu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Gitu. Nah, kebutuhan kebebasan yang dimaksud adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, selanjutnya yang tadi adalah kebutuhan akan kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kalau kita menemukan anak-anak kita bermain itu sangat wajar Bapak Ibu. Jadi kenapa salah satu yang harus mereka penuhi itu adalah kebutuhan akan kesenangannya. Misalkan kita melihat siswa kita bermain game begitu nggih. Jadi niki salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar niki. Nah, yang lanjut untuk berikutnya niki kebutuhan dasar tadi hanya sekilas yang sampaikan karena materinya memang sedikit dan ingin memahami mantan bahwa nanti dalam proses menjalankan restitusi niki kita harus menganalisis kebutuhan dasar daripada murid kita. Nah, selanjutnya niki ada materi tentang 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau pernah membaca. Kita akan lanjutkan. Nah, niki Bapak Ibu, niki ada kegiatan pemantik. Kegiatan pemantik niki silakan Bapak Ibu masuk ke kolom chat lagi. Bapak Ibu menuliskan nomor mana yang menurut Bapak Ibu menjadi perilaku dari Bapak Ibu ketika menyelesaikan permasalahan atau menemui siswa yang melanggar peraturan, kesepakatan atau konsekuensi atau keyakinan kelas. Nah, niki ada 5 nomor niki. Silakan dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu yakini gitu. Silakan Bapak Ibu masuk ke kolom chat. Kita tunggu 1 menit nih, niki lebih singkat nih. Silakan pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor 5. Baik, niki Bu Dewi Antari memilih nomor 3. Pak Andi memilih nomor 3.
Selanjutnya, Bapak Ibu, ditunggu. Pak Gusti Astana Putra memilih nomor 4. Pak Dewo Sayang memilih nomor 3. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu. Pak Kade Agus Yudiantara memilih nomor 3. Ini kubu nomor 3-nya banyak nih. Kubu nomor 3-nya 1, 2, 3, 4, 5. Pak Satya Budi juga memilih nomor 3. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Untuk kubu nomor 4-nya niki baru 2 orang Silakan Bapak Ibu. Pak Made Jaya Jemena memilih nomor 3. Ini kita yang mesti tunggu biar semua bisa memberikan komentarnya niki. Apa yang dipilih niki menggambarkan Bapak Ibu di dalam menyelesaikan sebuah atau ketika menemui siswa melanggar peraturan. Silakan niki Bu Ayu Anggara, kadang nomor 3, kadang nomor 4, tergantung pelanggarannya. Baik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kita akan memberikan kesempatan niki untuk yang nomor 4. Nomor 4 karena ada kubunya ada 3 orang niki. Ada 3 orang, ada 4 orang niki. Kita memberikan kesempatan untuk Pak Igung, Pak Dharma Sastra bisa menyampaikan alasannya kenapa memilih nomor 4, Pak. Silakan Pak Igung. Baik. Terima kasih Bapak berikan kepada saya untuk menyampaikan alasan kenapa saya memilih nomor 4. Dan di sana di nomor 4 itu sebagai pemantau gitu ya. Nah kebetulan Tiang juga sering bertugas di depan sekolah untuk menjaga anak-anak yang datang terlambat gitu. Nah, yang sering ingatkan bahwa ketika anak datang terlambat itu ada sebuah aturan, jika dilanggar itu akan ada konsekuensinya. Nah itu harus dilaksanakan gitu. Jadi sebagai pemantau gitu. Itu Pak Bambang. Baik Pak, luar biasa nih kita beri plus buat Pak Igung Baik Pak Igung, bagus sekali komentarnya. Selanjutnya niki untuk yang kubu nomor 3 Kubu nomor 3 niki dari Pak Made Jaya Jemena. Silakan Pak Made Jaya Jemena. Pak Made Jaya Jemena dipersilakan memberikan komentarnya untuk memilih nomor 3. Pak Made. Silakan Pak Made.
dari Jaya Jemina. Terkendala sinyal Bapak Madenya mungkin niki. Kita lanjut aja ke Pak Wayan Juliana. Silakan Pak Wayan. Nah, niki dari guru BK juga niki. Silakan Pak Wayan memberikan alasannya kenapa memilih nomor 3. Pak Wayan Juliana. Pak Wayan. Niki masih terkendala jaringan Niki. Atau yang lanjut ke Pak Kadek Agus Yudiantara. Silakan. Tes, 1, 2, 3, tes. Tes. Nggih, silakan. Iya, semua kok tuh dengar nggih? Nggih, Raden. Dia milih nomor 3 karena kurang lebih sama dari yang disampaikan oleh Pak Igung, ya sebagai pemantau, dan saya lihat ekspresi nomor 3 itu dia lebih fun dan lebih santai dalam ketika menghadapi siswa. Akan tetapi semua ekspresi dalam yang ditampilkan tadi sampai 5 itu semuanya juga pernah saya juga ekspresikan sebenarnya. Tetapi saya cenderung nomor 3 karena saya juga lebih senang untuk menghadapi siswa dulu dengan sikap yang santai, dengan ramah, mencoba pendekatan dengan humanis atau kemanusiaan dengan kepribadian. Itu yang pertama kita coba. Tapi ketika dia mulai dia lebih mulai tidak mulai mendengarkan, ya kita harus lebih mulai mendegas gitulah yang saya coba lakukan. Tapi yang lebih cenderung yang pertama ya saya pilih yang nomor 3 itu Pak. Nggih, terima kasih Pak Agus. Jadi kita beri plus buat Pak Agus nih yang sudah memberikan komentarnya nih Pak Agus. Baik, kita akan masuk Pak Bapak Ibu. Dari gambaran ini, jadi posisi yang Bapak Ibu sering pilih itu adalah ada di nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 itu adalah posisi kontrol teman Bapak Ibu. Kalau yang nomor 1 itu adalah penghukum gitu. Posisi penghukum. Kalau nomor 2 itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Yang nomor 3 ini adalah posisi teman. Yang nomor 4 ini adalah posisi pemantau. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Igung tadi dari Pak Dharma Sastra. Kalau memilih posisi 4 adalah posisi pemantau. Posisi pemantau. Kemudian untuk yang nomor 5 itu adalah posisi manajer, Pak Ibu. Oke. Nah, ini ke posisi yang sebenarnya menjadi tujuan kita gitu. Posisi manajer. Nah, kita lanjutkan niki 5 posisi kontrol menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Pada bukunya Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu adalah posisi teman, yang keempat itu pemantau, dan yang kelima itu adalah manajer. Nah, niki yang gambarkan seperti gambar-gambar niki yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, selanjutnya posisi kontrol itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama itu adalah posisi penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Oke. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah.
pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Benar, jadi santai kinten pembawaannya, berteman kinten. Nah, ini ke posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Igung benar sekali. Ketika beliau ada di posisi memantau, dia memang menjalankan aturan atau peraturan atau konsekuensi. Nah, yang paling dituju sebenarnya adalah posisi manajer. Posisi manajer ini juga memang sebenarnya adalah posisi di mana teman dan pemantau ini memang juga biasa dilakukan dalam posisi manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Nah, seperti itu deskripsinya Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran ataupun di kelas atau di sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah materi segitiga restitusi, materi yang terakhir. Kita akan lanjut saja, Niki. Nah, Niki Bapak Ibu. Jadi seperti ini segitiga restitusi. Ini adalah gambaran di mana posisi-posisi, ada 3 posisi, ada 3 kegiatan yang dilaksanakan di dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, kegiatan tersebut sebenarnya banyak guru ataupun pendidik yang tidak harus pasti menggunakan dari urutan pertama, kedua, dan ketiga, tapi bisa dilakukan dari mana saja, kita tergantung situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Nah, segitiga restitusi itu adalah sebuah segitiga yang memiliki sebuah proses 3 tahapan. 3 tahapan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Nah, teori kontrol yang dimaksud yang pertama adalah ketika langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kontrolnya di situ, Bapak Ibu. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Nah, seperti tadi. Jadi ada alasan pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Jadi seperti tadi, misalkan bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ini yang dinanyakan adalah keyakinannya. Jadi kita mengontrolnya melalui motivasi internalnya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya segitiga restitusi yang dimaksud adalah yang pertama menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi ketika kita melaksanakan ini, analisisnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Jadi tindakan itu memiliki alasan, yaitu tetap juga adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi acuannya menganalisisnya tetap Bapak Ibu
ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah itu adalah acuannya kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ketika langkah 1 dan langkah 2 terpenuhi, Bapak Ibu, baru mereka siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi apa yang menjadi keyakinan kelas, itu yang akan dia yakini dan menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Niki Bapak Ibu tidak akan share video tentang penerapan segitiga distribusi. Nah, silahkan, mohon waktunya Niki akan ditang sharing ya, dan Niki yang sudah Ditjang lakukan pengalaman praktek baik Ditjang dalam penanganan kasus sebuah anak yang di dalam kelas itu dia terlambat mengumpulkan tugas. Nah, Niki dipersilakan. Nama saya Kiro. Kamu terlambat lagi mengumpulkan tugasnya apa ya? Ada yang bisa kamu ceritakan? Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Baik, pada kegiatan Bapak sebagai makhluk sosial juga, kamu punya kesibukan juga di rumah. Tapi pekerjaan sekolah yang Bapak harus kerjakan itu juga harus disesuaikan dengan jadwal pekerjaan yang sudah ditetapkan. Nah, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu menunda pekerjaan tugas Bapak itu? Sampai saya berbeda. Oh gitu, wah kegiatan kamu banyak ya di rumah, bagus sekali. Jadi kamu sudah bisa berpisah dari skill yang kamu punya. Loh, Bapak ingin bertanya, apakah kamu ingat dengan baik keyakinan kelas kita? Apa yang kamu ingat tentang keyakinan kelas? Ingat Pak, Baik, kamu sudah ingat dengan baik. Apakah kamu percaya terhadap keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? ya Bapak, saya percaya Pak terhadap keyakinan. Apa menurutmu keyakinan kelas itu penting? Tentu Pak, bahwa memberikan suatu itu adalah tanggung jawab saya dan saya menjadi orang yang disiplin, komitmen dan Kalau menurut kamu itu penting, bagaimana kamu akan memperbaikinya? baik Pak, saya akan mengerjakan tugas sekali dan karena tugas kelas saya sudah selesai. Baiklah, nah kalau begitu, kamu boleh kembali ke kelas dan Bapak akan berkoordinasi dengan orang tuamu agar nanti di rumah kamu diingatkan bagaimana mengatur waktu dari kegiatan rumah dan kegiatan sekolah. Terima kasih banyak atas. Baik loh, terima kasih kembali. Nah, selamat belajar ya, semoga sukses. Silakan. Perkenalkan, nama saya Lupratiwi dari 10 Seni Rupa SMK Negeri 1 Sukawati. Saya sangat senang sekali bisa diskusi dengan Pak Bambang untuk menyelesaikan permasalahan ketertiban yang saya lakukan. Saya sangat berterima kasih berkat diskusi dengan Pak Bambang. Saya tidak melanggar keyakinan kelas lagi karena saya ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, komitmen, dan dapat dipercaya. Terima kasih atas bimbingannya, Pak. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi itu adalah praktek baik yang sudah saya lakukan, kemudian saya berbagi dengan Bapak Ibu. Nah, di akhir materi ini saya ingin Bapak Ibu memberikan sebuah refleksi terkait dengan apa yang sudah pada sesi daring ini sudah pengalaman yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, nanti di kolom chat
Tiang saya persilahkan Bapak Ibu untuk memberikan yang pertama adalah pengalaman apa yang rekan guru dapatkan dari kegiatan diseminasi ini. Kemudian yang kedua, kalau rekan guru menemukan murid di kelas yang melanggar aturan atau kesepakatan atau keyakinan kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Nah, Tiang tunggu 2 menit nih Bapak Ibu. Nah, dipersilahkan untuk mengisi di kolom chat nih. Silahkan disingkat-singkat aja nih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Dewi Antari sudah memberikan pengalamannya. Baik, terima kasih Pak Dewo Gede Sayang sudah memberikan pengalamannya, komentarnya. Baik, untuk Bu Putu. Baik, Pak Agus. Baik, sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Agus. Ini sudah mendapatkan pengalaman yang bisa nanti diimplementasikan. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu teman rekan guru yang lainnya, Tiang beri kesempatan kepada Ibu Putu Dewi Antari untuk memberikan pernyataannya. Dipersilakan Ibu. Silakan Ibu Putu. Apakah suara saya terdengar? Ya Bu, dengar dengan baik. Baik, kalau untuk pengalaman yang saya dapatkan, seperti yang saya sudah tuliskan, bahwa mendapatkan pemantapan lagi tentang terutama materi terakhir segitiga restitusi Bu. Restitusi. Nah, benar kan dalam di BK kan selalu saya gunakan, cuman kan kembali lagi kadang dalam situasi penanganan siswa, gitu kan, kondisi menyebabkan kadang lupa dengan 3 hal tersebut, dan kembali di sini diingatkan bahwa perlunya kita untuk memberikan langkah-langkah penanganan siswa seperti yang tadi disebutkan. Tentunya jika langkah-langkah ini dilakukan, kita akan dapat
membantu siswa untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Karena terkadang kan saya akui sendiri bahwa sebagai guru BK kadang kita pertama menjudge siswa, oh kamu pasti begini, tanpa kita memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan apa hal-hal yang sebenarnya mereka hadapi dan kenapa mereka melakukan tindakan-tindakan yang mungkin menurut kita melanggar. Kemudian untuk yang kedua, jika menemukan siswa yang melanggar kegiatan atau kesepakatan kelas, kita tanyakan, dulu kan kamu sudah membuat keyakinan seperti ini, kenapa dulu menyetujui keyakinan yang seperti itu? Setelah dia menjawab, kemudian tanyakan, terus kenapa sekarang kamu melanggar keyakinan yang sudah dibuat sendiri? Setelah dia juga jawab, kemudian adalah kita tanyakan lalu bagaimana cara kita memperbaiki, karena kita percaya bahwa setiap individu itu mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tergantung sekarang kalau saya adalah jenis sebagai guru BK adalah bagaimana bisa memberikan motivasi kepada siswa untuk menemukan jalan pemecahan masalah dari siswa. Terima kasih. Baik sekali Ibu Putu, kita beri plus ya buat Ibu Putu Dewi selaku BK nih. Terima kasih Ibu Putu. Jadi apa yang menjadi praktek baik yang sudah Ditiang sharing, semoga kepada teman-teman rekan-rekan guru di sini bisa sangat bermanfaat. Dan Niki Ditiang juga ada beberapa yang menarik perhatian Niki. Nah, Niki dari Pak Gusti Putu Asana Putra. Nah, silakan Pak Gusti. Niki senyum-senyum terus Pak Gusti. Niki, silakan Pak memberikan komentarnya. Mungkin masih di mute Pak Gusti. Dan terus semua pindah dan di kamar anak-anak dan itu. Nggih. Ini terkait dan istilah dapat ya pengetahuan baru masalah apa itu segitiga restitusi sama 5 posisi kontrol. Jadi kalau menurut yang pribadi sih yang baru istilahnya ya setelah sekian lama jadi guru baru pertama kali mendengar istilah tersebut, dan jadi ini kan termasuk ilmu yang baru bagi dia. Terus kalau untuk penanganan siswa yang melanggar nih, kalau dia yang di jurusan animasi sebelum semesteran dimulai biasanya dia sudah menyepakati sebuah kesepakatan. Kalau seumpamanya guru ataupun siswa yang istilahnya paling contoh sederhananya nih melanggar datang terlambat, apa konsekuensinya gitu sih biasanya. Tapi setelah Tiang istilahnya melihat ada 5 jenis posisi kontrol jadi mungkin kedepannya Tiang khususnya di jurusan ingin mungkin yang menerapkan yang kelima yang manajerial nih. Nah, jadi Tiang tidak akan istilahnya melakukan kayak kesepakat nikah seolah-olah kita itu saling memberi ganjaran. Kalau umpamanya guru yang terlambat ntar guru seperti ini, kalau siswa yang terlambat ntar siswa seperti ini. Kayaknya mungkin akan Tiang rubah pandangan Tiang mungkin ke depannya setelah istilahnya mendengar setelah memahami apa sih 5 posisi kontrol Oke, mantan. Baik, terima kasih Pak Gusti. Kita beri plus buat Pak Gusti kegiatan di animasinya. Terima kasih banyak Pak Gusti. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di sini di dalam kegiatan diseminasi praktek baik budaya positif modul 1.4 yang sudah saya pelajari di dalam pendidikan guru penggerak, dan semoga apa yang Ditiang pelajari niki bisa bermanfaat tentu saja bagi kita semua Bapak Ibu di dalam proses melaksanakan atau
mengkondisikan bagaimana mengatasi permasalahan siswa ketika menemukan siswa melakukan pelanggaran peraturan, pelanggaran kesepakatan, dan pelanggaran keyakinan kelas sekolah. Yang Nike yang bisa Ditiang sampaikan, dan mengucapkan terima kasih, dan kita akan tutup. Mungkin Pak Agus Niki, Pak Agus Widiantaro bisa memberikan doa penutupnya nih. Nggih, semua Pak tuh. Ini siapa? Semua untuk kesempatan untuk Ditiang malih untuk menutup acara diseminasi kali ini dari Pemudu. Ini Bapak Ibu, karena acara sudah selesai, ngiring sarang kita tutup acara niki dengan berdoa kembali, dengan pribadi mungkin ngiring ulun kawit ngiring sarang kawit ini wong sama sampurna ya nama ngiring puputan antuk parmasa Sandi. betul. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi semua sampai mohon maaf niki tersita bawa waktu, mohon maaf juga. Tiang juga sangat berterima kasih atas kesediaannya yang akhiri kegiatan diseminasi ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bapak Ibu.